Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke. Ya, itu kalau misalnya ada tatap muka. Yang sebenarnya terjadi adalah kosong, nggak ada muridnya. Jadi sekarang PJJ kembali lagi. Bagus, keren PJJ. Saya termasuk guru yang bisa dibilang kontra dengan PJJ. Karena gimana ya? Saya akan mendengar alasan-alasan klise lagi, seperti nggak ada kuota pak, nggak ada paket, HP-nya dipakai mama, HP-nya dipakai mama. Terus juga, ya sebenarnya saya nggak masalah sama hal-hal seperti itu. Saya mengerti kok, buat yang bener, buat yang benar-benar nggak ada kuota, buat yang benar-benar HP-nya dipakai orang tuanya. Cuman ya kan, ada aja oknum nih, pura-pura bilangnya nggak ada kuota, tapi mah bikin TikTok ya kan, scroll feed Instagram, nyari-nyari FYP TikTok. Oknum-oknum yang kayak gitu tuh yang ya semoga diberi inilah hidayah kalau udah ngebohongin guru tuh apa akibatnya nanti. Tapi untuk SMK Bina Usaha dan Mandiri, ya, saya ucapkan selamat datang kembali PJJ buat anak-anaknya, dan semoga kalian gak nipu-nipu saya, bener-bener asli. Kalau emang gak ada kuota, ya saya doain bener-bener asli gak ada kuota. Kalau emang bener-bener HP-nya dipakai mama, saya bener-bener doain bener kejadian HP-nya dipakai mama. Jadi jangan ada tipu-tipu ya anak-anak. Sebenarnya kalau PJJ itu menurut saya ada hal yang hilang dari diri saya. Waduh, bahasanya berat. Saya merasa seperti kehilangan sesuatu. Apa itu? Kalau lagi ngajar nih, yang saya nantikan adalah ekspresi murid-murid saya yang kebingungan kalau dengar bahasa saya yang sok pinter. Ekspresi ketakutan kalau lagi ditanya bingung mau jawab apa. Ekspresi antusias gitu. Kalau misalnya saya bilang, anak-anak hari ini ulangan dadakan ya. Nah, itu ekspresi antusiasnya banyak tuh yang kayak gitu. Mereka sangat senang sepertinya dikasih ulangan dadakan. Itu terakhir di kelas 11 perawat. Kelas 11 perawat 2 ya, saya kasih ulangan dadakan tuh ekspresinya sangat antusias. Antusias cenderung tidak terima ulangan dadakan. Dan bener ya, waktu itu saya bilang jadikan ini sebagai kenangan sebelum PJJ melanda. Bener PJJ, seenggaknya mereka udah punya kenangan tuh, kenangan ulangan dadakan. Kapan lagi kan ulangan dadakan sebelum PJJ melanda. Terus juga buat anak-anak BHM ya, saat video ini ditayangkan berarti ini hari Jumat. Buat anak-anak BHM nih, nanti yang nggak ada kuota atau HP-nya dipinjam mama, boleh tanya temennya yang nonton video ini. Tapi kalau sekelas semuanya nggak ada kuota dan HP-nya dipakai mama, ya sudahlah, nanti saya japri lewat WA, di WA grup. Saya bilang tugasnya apa aja. Intinya saat ini saya akan memberikan tugas dan pembahasan untuk materi minggu lalu. Jadi ada beberapa kelas yang minggu lalu itu lagi diskusi atau tanya jawab seputar materi. Terus ada ulangan dadakan juga di 11 perawat 2. Intinya nanti saya akan bagikan tugas per kelas gitu ya. Oke, sekarang saya di kelas 11 perawat 1. Ya, untuk minggu lalu kan saya menyampaikan kepada anak-anak untuk memberikan pertanyaan ya seputar KDM. Ya, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, ada yang kebingungan mau nanya apa. Nah, di sini sampai ke dua anak nih, pertanyaannya bagus-bagus ya, ada Ivo sama Hikmah.
Kita mulai dari Ivo dulu. Ivo bertanya apa yang dimaksud dengan nyeri nociceptif dan neuropati gitu ya. Jadi untuk yang pertama, nyeri nociceptif adalah nyeri akibat cedera pada jaringan tubuh, seperti memar, ya, luka bakar, atau patah tulang. Gitu. Jadi dia nyerinya itu, rasa sakitnya itu akibat cedera, gitu ya. Lalu yang kedua, nyeri neuropati. Nyeri neuropati itu adalah nyeri akibat terjadinya gangguan pada saraf. Jadi ini lebih ke sistem sarafnya, seperti kesemutan, ya, kram, kesulitan buang air kecil. Nah itu lebih ke sarafnya. Kalau yang nyeri nociceptif lebih kepada cedera pada jaringan tubuhnya, gitu. Ya, sudah paham ya Ivo ya? Semoga kamu paham ya. Perbedaannya itu ya. Kalau yang nociceptif dari jaringan tubuhnya terkena serangan gitu ya. Lalu yang kalau neuropati itu lebih ke sistem sarafnya, terjadi sesuatu gitu. Lalu pertanyaan dari Hikmah nih, yaitu perjalanan nyeri gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi ada transduksi, transmisi, persepsi, dan medulasi. Nah itu kalau dijelasin secara kata-kata itu kayaknya pusing ya buat Hikmah dan buat saya juga untuk menerjemahkannya. Intinya kalau dari transduksi itu dari awal terkena nyeri gitu, kayak ketusuk jarum gitu ya. Nah untuk Hikmah nih nanti akan saya bagikan link patofisiologi nyeri ya lewat di deskripsi, bisa diklik ya untuk Hikmah. Nah di situ nanti ada di video itu bisa jelas lah itu transduksi, transmisi, persepsi, medulasi itu kayak gimana prosesnya ya. Karena mohon maaf saya nggak bisa jelasin lewat kata-kata nih, harus dari video gitu ya. Terus untuk yang lain yang belum memberikan pertanyaan ya silahkan memberikan pertanyaan, ditulis pertanyaannya di buku, boleh di buku ya, di foto gitu ya, atau dari Word diketik ya, nanti kirim ke Google Classroom. Nanti saya share link Google Classroom-nya, kalian kirim di situ ya. Oke ya, mudah kan tugasnya? Oke, semua tugas materi sudah saya berikan di hari Jumat ini. Semoga semua yang sudah saya sampaikan ini bisa dimengerti dan ya inilah PJJ. Dan semoga kalian tidak betah dengan PJJ ya. Takutnya kalian nyaman PJJ, akhirnya ya kalian lebih santai aja gitu. Sukanya nyantai-nyantai aja, rebahan di rumah, dengerin apa ya? Dengerin guru tapi kayak nggak dengerin gitu kan. Kayak ngeliat, wah ada tugas nih, ya udahlah, ngumpulin ntar malam aja. Pakai alasan-alasan klise lagi ya. Semoga kalian tidak seperti itu. Saya tidak mau ya kemampuan kalian tuh jadi menurun ini. Kemampuan kalian tuh udah mulai naik lagi, ntar ada PJJ takutnya nurun lagi. Gitu kan kemarin saya masuk kelas udah mulai aktif tuh kalian, sama teman bisa bercanda ya. Awal-awal masuk tuh saya lihat pasti kaku satu sama lain, masih kayak nggak saling kenal ya, siapa nih orang ya. Itu saya takutnya nanti PJJ begitu lagi, kumat lagi, akhirnya kalian sosialisasi lagi, kemampuan sosial kalian tuh menurun gitu, takutnya ya keasikan di rumah gitu kan, ketemu temen yang ada di sekolah malah kayak ketemu orang asing. Itu jangan sampai terjadi kayak gitu ya. Selamat menikmati PJJ, sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa di like video ini, di subscribe untuk yang belum, dan saya minta komentar yang positif dan juga komentar yang membangun. Jangan sampai ada komentar yang ujaran kebencian ya, nanti bisa masuk UU ITE. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.